Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah Minggu Trinitas. Saya persilakan saudara-saudara untuk bersaat hening sejenak untuk menghayati karya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita bersaat hening sejenak. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa Surgawi. Pada saat ini kami boleh bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing untuk menghayati Minggu Trinitas. Berkatilah ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya, sehingga kami boleh terus merasakan akan kasih Allah yang nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 19, bait pertama, ketiga, dan yang kelima, Tuhanku Yesus. Dikasih Tuhan, marilah kita khususkan ibadah Minggu Trinitas ini dengan pengakuan demikian. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam damai sejahtera, Tritunggal Maha Kudus, beserta saudara. Beserta saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Minggu Trinitas Allah yang Esa. Allah yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya. Allah yang telah hadir bagi umat manusia dan memberi manusia kuasa atas bumi. Manusia menjadi wakil Allah dan juga mitra Allah dalam mengelola, memelihara, dan menjaga bumi. Allah yang hadir dalam rupa manusia, Sang Putra, Yesus yang memulihkan manusia. Manusia dipulihkannya untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Manusia yang juga senantiasa disertai Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang menuntun manusia memelihara bumi dengan isinya. Karya pemeliharaan Allah bagi bumi ini nyata dengan keterlibatan kita
untuk turut berkiprah sebagai mitra dan wakil Allah di bumi untuk menghadirkan damai bagi semua. Mari bersama-sama kita muji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 244 bait pertama sampai dengan bait yang ketiga. Puji Allah Pencipta. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah berkarya mencipta bumi dengan segala isinya. Ia pun menjadikan manusia serupa dengan gambarnya. Manusia dijadikan wakil dan mitranya di dunia, diberinya kuasa untuk menguasai isi dunia. Namun dosa manusia menjadikan manusia merusak hubungan antar sesama dan juga dengan alam sekitarnya. Keserakahan manusia menjadikan alam rusak karena eksploitasi yang dilakukan manusia hanya untuk memuaskan nafsu mereka. Pemeliharaan bumi yang menjadi tanggung jawab manusia telah diabaikan. Kita menjadi salah satu di antara manusia yang telah merusak relasi antar manusia dan juga alam ini. Saat ini, marilah kita menyadari segala pelanggaran dan dosa kita, seraya kita memohon ampun kepada Tuhan di dalam doa. Jemaat, kami persilahkan untuk menaikkan doa secara pribadi. Mari kita berdoa.
Saat ini kami menyadari akan segala dosa dan pelanggaran kami, ya Tuhan. Ketika kami melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, dan juga yang berakibat pada kerusakan alam lingkungan sekitar kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon pengampunan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian penyesalan kita dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 25, bait pertama dan bait yang ketiga, Ya Allahku di Cahayamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-13 yang demikian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 246 bait pertama sampai dengan bait yang ketiga, Ya Allah yang Maha Tinggi.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di dalam ibadah kami saat ini Engkau berkenan untuk memberi waktu bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami membuka setiap hati dan pikiran kami atas kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang menjadi sumber hikmat bagi kami, sehingga kami boleh menghayati, memahami akan kebenaran firman-Mu itu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami semua, karena kami siap untuk mendengar. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita baca bersama-sama saya ambilkan dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20 demikian. Dan 11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khotbah pada saat ini saya beri judul bersaksi dan berkarya bersama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita bersama-sama menghayati Minggu Trinitas. Dalam pokok-pokok ajaran GKJ dijelaskan bahwa Allah Tritunggal atau Allah Trinitas itu dipahami dalam sejarah karya penyelamatan Allah atas umat manusia. Karya penyelamatan Allah atas manusia itu sendiri didasari karena kasih Allah atas manusia dan seluruh ciptaannya. Dan kasih Allah itu terwujud dalam sejarah karya penyelamatan dalam kehidupan bangsa Israel yang tercatat dalam Perjanjian Lama, dan melalui sejarah peristiwa manusiawi Yesus, serta yang terus berlanjut melalui peristiwa Roh Kudus yang tercatat dalam Perjanjian Baru, hingga dalam sejarah gereja dan orang-orang percaya di masa sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang adalah Allah yang satu dan yang sama itu hingga saat ini masih terus berkarya untuk menyelamatkan umat manusia dan seluruh ciptaannya. Nah, sebagai orang-orang percaya, kita pun dipanggil untuk berkarya bersama-sama dengan Allah Tritunggal untuk menyatakan kasih itu bagi semua orang dan seluruh ciptaannya.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam perikop firman Tuhan pada saat ini, yaitu di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20, ada hal yang menarik, yaitu rumusan tentang Allah Tritunggal atau Trinitas dimunculkan bahkan melalui perkataan Yesus sendiri. Dalam perikop ini diceritakan tentang peristiwa setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke Galilea dan nanti di sana mereka akan bertemu dengan Yesus yang telah bangkit. Setelah mereka sampai di Galilea, bertemulah mereka dengan Yesus dan mereka lalu sujud menyembahnya. Walaupun masih ada beberapa orang yang ragu-ragu. Yesus pun mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita memperhatikan perintah Yesus kepada murid-muridnya dalam perikop ini. Kata "pergilah" mengisyaratkan bahwa para murid harus terus bergerak, jangan diam saja. Bergerak untuk apa dan kemana? Sebagai murid-murid Yesus, mereka pun juga dipanggil untuk memuridkan yang lain. Dan siapa yang akan dijadikan murid Yesus? Yaitu semua orang dari segala bangsa. Tugas panggilan untuk memuridkan orang dari segala bangsa bukanlah hal yang mudah. Para murid harus berani bersaksi tentang Yesus Kristus kepada orang banyak, ke segala bangsa. Tentu saja tidak hanya secara verbal saja, tetapi hidupnya pun juga harus mencerminkan akan kasih Yesus. Bahkan ketika harus sampai mempertaruhkan nyawanya. Dalam sejarah selanjutnya, itulah yang dilakukan dan dialami oleh para murid Yesus dalam menjalankan tugas bersaksi atau pemuridan kepada segala bangsa. Setiap orang yang percaya kepada Yesus melalui kesaksian para murid itu, mereka pun lalu dibaptis sebagai tanda menjadi anak-anak Allah dan milik kepunyaannya. Mereka dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tugas para murid pun tidak berhenti di situ saja, tetapi masih terus berlanjut untuk memelihara iman orang-orang yang telah percaya kepada Yesus, yaitu terus mengajarkan kepada mereka supaya melakukan apa yang telah Yesus perintahkan. Tetapi walaupun tugas panggilan itu berat, Yesus telah berjanji senantiasa menyertai para murid sampai akhir zaman. Inilah yang menjadi penyemangat bagi para murid dalam menjalankan tugas panggilannya itu. Dan pada saat yang sama, kita juga dapat memahami bahwa tugas panggilan itu harus terus diwujud nyatakan sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perintah Yesus bagi para murid, karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Juga ditujukan kepada kita semua, yaitu sebagai orang-orang yang telah percaya dan menjadi murid Yesus. Karena karya penyelamatan Allah atas manusia masih terus berlanjut sampai akhir zaman nanti, dan kita semua dipanggil untuk menjadi partner atau rekan sekerja Allah Tritunggal, Allah Trinitas itu,
untuk menyatakan kasih Allah atas umat manusia. Di masa sekarang ini yang masih banyak terjadi kejahatan dan penindasan terhadap sesama manusia, semakin banyak orang yang membutuhkan pertolongan dan belas kasih kita. Demikian pula di dalam situasi dan kondisi di masa pandemi virus corona ini, semakin banyak saudara-saudara kita yang terdampak dari sisi negatifnya. Mereka membutuhkan sapaan dan sentuhan kasih Allah. Oleh karena itu kita semua dipanggil untuk menjadi saksi Allah bagi saudara-saudara kita itu. Namun tidak cukup hanya dengan kata-kata saja, tetapi juga harus terwujud dalam karya nyata. Seperti halnya apa yang telah sedang dan terus dilakukan oleh Allah Tritunggal kepada umat manusia. Kasih Allah itulah yang menyentuh setiap hati manusia yang paling dalam, memberi semangat dan pengharapan dalam menjalani hidup, serta kasih Allah itulah yang akan mengubahkan hidup manusia menjadi semakin berkenan di hadapan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya bagi kita untuk berani menyaksikan dan mewujudkan kasih Allah yang berkenan menyelamatkan umat manusia itu, dan terus berkarya bagi kehidupan umat manusia yang lebih baik di masa sekarang dan juga di masa yang akan datang. Maukah saudara-saudara menerima dan menjalankan tugas panggilan ini dalam rangka meneruskan karya penyelamatan Allah atas umat manusia? Jangan takut, sebab Allah senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita bersatu hening sejenak untuk menghayati firman Tuhan ini dan merespon panggilan Tuhan atas kita semua. Dan nanti kita akhiri dengan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Mari bersatu hening sejenak. Ya Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyatakan firman-Mu kepada kami semua. Engkau juga yang telah memanggil kami semua untuk menjadi saksi-saksi Kristus, mewujud nyatakan kasih Allah atas umat manusia yang berkenan untuk menyelamatkan umat manusia. Kami bersyukur karena pada saat ini Engkau berkenan untuk memanggil kami semua menjadi rekan sekerja Allah, menjadi mitra kerja Allah dalam menyatakan karya penyelamatan Allah atas umat manusia. Oleh karena itu ya Tuhan, inilah kami, pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu, dan jadikanlah hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku
percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita satu dalam doa untuk menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau yang telah memberkati kehidupan kami hari lepas hari, walaupun di tengah-tengah kondisi yang memprihatinkan ketika kami masih hidup bersama-sama dengan virus corona. Tetapi kami terus merasakan akan kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami tetap terus dapat mengucap syukur kepadamu dan dapat terus beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya bersyukur untuk kesehatan yang Kau berikan bagi kami dan juga keluarga kami masing-masing. Dan bersyukur juga untuk setiap kebutuhan hidup yang Tuhan cukupkan di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami pun bersyukur jikalau Tuhan berkenan memampukan kami untuk juga boleh berbagi berkat dengan sesama kami yang membutuhkan. Kami bersyukur Engkau yang juga telah memanggil dan memakai kami semua untuk menjadi saluran berkat, sukacita, pengharapan di tengah-tengah kehidupan kami bermasyarakat. Oleh karena itu Tuhan, kami terus menyerahkan hidup kami secara pribadi, lepas pribadi, maupun juga dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan berkati supaya kami semua tetap terus dalam kondisi yang baik dan sehat, dan terus dapat berkarya untuk menyatakan cinta kasih Allah bagi umat manusia. Dan saat ini kami pun juga menyerahkan saudara-saudara kami yang masih terus bergumul dengan segala permasalahan kehidupan mereka masing-masing. Tuhan berkati dan berikan penghiburan, kekuatan, serta hikmat, sehingga saudara kami ini boleh menyelesaikan segala pergumulan hidupnya dengan damai dan atas pertolongan dan kemurahan Tuhan Allah saja. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami pun mengingat dengan saudara kami yang sedang dalam kondisi sakit maupun dalam masa-masa pemulihan kesehatannya. Kiranya Tuhan berkenan juga hadir, memberikan semangat, pengharapan, dan juga berkenan untuk menjamah dan memberikan pemulihan kesehatan bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam kondisi sakit. Demikian pula kami berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang terdampak secara ekonomi akibat serangan virus corona ini. Tuhan kiranya juga berkenan untuk memulihkan kondisi perekonomiannya supaya tetap terus dapat bertahan menjalani hidup dengan segala pergumulannya ini. Demikian pula kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang harus bergumul dengan sakit karena virus corona. Tuhan kiranya juga memberikan penghiburan, kekuatan, serta memulihkan kondisi kesehatan tubuhnya sehingga boleh melawan virus corona ini hingga pada saatnya nanti saudara kami ini boleh sembuh seperti sedia kala.
Demikian pula berkati keluarga mereka masing-masing dalam menghadapi cobaan hidup ini, supaya tetap terus berpengharapan kepada Tuhan yang menjadi sumber kehidupan dan pertolongan kami semua. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami berdoa untuk para pejabat pemerintahan bangsa Indonesia ini dari pusat hingga daerah-daerah, supaya boleh bersinergi bersatu padu untuk memberikan yang terbaik dalam menyelesaikan setiap permasalahan, terlebih dalam menghadapi serangan virus corona ini. Saat ini kami sudah masuki bulan yang ketiga hidup bersama-sama dengan virus corona ini. Tentunya banyak yang merasa lelah, banyak yang tidak tahan, jenuh, bosan. Tetapi kami juga terus berdoa kiranya Allah yang terus memberikan semangat bagi kami semua untuk dapat melawan virus corona ini dengan baik, dan pada saatnya nanti kami boleh menjalani kehidupan yang lebih baik. Tuhan berkati segala apa yang diusahakan oleh saudara-saudara kami, para ahli, dan juga para pejabat pemerintahan yang mengambil kebijakan-kebijakan. Tuhan kiranya terus menolong dan memberikan hikmat, sehingga kami, bangsa kami Indonesia ini, rasanya nanti boleh lepas dari cengkraman virus corona ini, dan kami boleh menjalani hidup semakin baik, semakin sehat, dan semakin peduli terhadap kehidupan sesama kami. Demikian pula Kau berkati gerejamu dimanapun mereka berada. Tuhan juga memberkati supaya kami semua boleh bersinergi, saling mendoakan, saling membantu satu dengan yang lainnya, juga bersama-sama dengan masyarakat untuk menjalani kehidupan bersama yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami pun berdoa ketika kami bersama-sama mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan yang baru atau new normal ini. Tuhan berkati kami semua dengan hikmat-Mu supaya segala sesuatunya boleh dipersiapkan dengan baik. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami menyerahkan pula kehidupan kami, cara hidup bersama-sama di tengah-tengah masyarakat. Tuhan juga menolong kami semua untuk boleh menyatakan kasih Kristus bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Tuhan Allah Bapa Surgawi, inilah seluruh doa dan permohonan kami. Kiranya Allah yang berkenan mendengar dan mengabulkan seturut dengan kemurahan dan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anakku yang terkasih, marilah kita aturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Di dalam kita mengumpulkan persembahan, kita akan bersama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 287 bagian B ayat 1 dan 3.
Bapak, Ibu, dan saudaraku serta anak-anakku yang terkasih, marilah kita aturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang menjadi sumber berkat, pertolongan, dan kekuatan kami. Kami bersyukur untuk semua pertolongan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan, khususnya di dalam kami menjalani hidup pada masa COVID-19 ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur dengan bersama mengaturkan persembahan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, maupun persembahan mirunggan. Kami memohon Tuhan terima dan Tuhan sucikan, agar dapat berguna untuk kemuliaan Tuhan, melalui pelayanan, melalui kepedulian gereja kepada sesama yang membutuhkan. Tuhan Bapa di surga, kami memohon ampun untuk semua pelanggaran di dalam kami mengaturkan persembahan ini. Kami juga memohon Tuhan mampukan kiranya kami dapat mengaturkan persembahan yang berkenan di hadirat-Mu di lain kesempatan. Tuhan, setelah usai ibadah ini, kami akan melanjutkan kehidupan kami di dalam masa-masa COVID ini. Kami memohon penyertaan Tuhan, kami memohon perlindungan Tuhan, agar kami dapat selalu hidup benar dan bersukacita dalam kesehatan yang Tuhan berikan. Inilah Tuhan ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami mohon di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang telah menebus seluruh dosa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menyanyikan Kidung Pemutusan dalam Kidung Jemaat nomor 242 bait pertama sampai dengan bait yang keempat, muliakan Allah Bapa. Ketiga
Kristus, hiduplah seturut karya Allah dalam menjaga bumi. Kami siap hidup menjaga bumi. Jadilah mitranya dalam mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Kami siap menjadi mitra Allah, mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.